Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ketemu lagi dengan kita KRPN TV. Jadi pada kali ini kita akan ngobrol sekilas tentang suatu tema. Namun sebelumnya buat kalian yang baru menemukan channel kami KRPN TV, dimohon untuk subscribe atau mengikuti channel KRPN TV agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan yang sudah, yang belum, monggo silahkan dukung kami, support kami dengan cara like. Lalu juga bisa kalian komen mungkin sebuah tema yang mungkin belum dibahas atau mungkin dulunya pernah dibahas namun kurang terperinci atau kurang difahami dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa ulas lagi atau usul seperti apa, atau bisa bertanya di kolom komentar seperti itu. Dan diklik jangan lupa tombol loncengnya, jadi ketika ada updatean terbaru mungkin ada pemberitahuan di HP kalian seperti itu. Jadi untuk pembahasan kita kali ini adalah bertemakan tentang ini menjadi sesuatu yang mungkin sering atau mungkin kedepannya bisa menjadi sebuah bekal bila mana mungkin pembahasan kita itu bisa diambil manfaatnya. Jadi seperti halnya banyaklah gangguan-gangguan di sekitar kita, dan yang pasti ketika kita menjadi seorang yang awam atau yang nggak paham dunia spiritual atau dia perdukunan Indonesia, itu pasti sangat sulit untuk mendefinisikan gangguan tersebut. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui ada sebuah gangguan apapun kepada diri kita, satu, lalu juga kepada orang di sekitar, mungkin keluarga, orang disayang, teman, kerabat, tetangga dan sebagainya. Lalu juga tempat, termasuk di rumah, terus juga tempat usaha, lalu mungkin juga yang bekerja di kantoran, bila mana di ruangannya atau di mejanya itu kan bisa saja diganggu itu. Terus juga akan membuat efek tidak fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ini seperti itu. Jadi pembahasan kita seperti itu. Oke, langsung saja mungkin sedikit untuk awalan Mas Sus, untuk pendahuluan dari Mas Sus sendiri. Mungkin sedikit bisa dijelaskan orang awam atau mungkin terserah lah, sing pinter. Ya orang pinter jelas tahu. Orang awam bagaimana untuk mengetahui gangguan yang ada di sekitar kita. Jadi sok awake, kerabat atau orang di sekitar, juga di tempatnya, tempat rumah atau tempat kerja, itu bagaimana untuk bisa mengetahui, Mas, paling tidak bisa merasakan, Mas. Maksudnya, wah ini gak beres gila, itu bagaimana? Masih dari aura, Mas. Aura dari Ya, ruangan itu sendiri. karena di tempat. Dan apa? Seperti apa ya? Kalau orang-orang biasanya merasakan itu agak seperti ada kabut gitu, Mas. Seperti ada kabut. Kalau di ruangan. Mungkin untuk kita sendiri, Mas, maksudnya gangguan pada diri kita sendiri mungkin, atau dari orang sekitar. Maksudnya mungkin keluarga kita, orang tua kita atau anak kita itu ternyata ada yang memberikan guna-guna, itu bagaimana kita untuk mengetahuinya? Atau bahkan diri kita sendiri mungkin, itu gimana? Ayo ditanya. Kon piye lho? Ya alhamdulillah gak tahu. Jangan, kesimpulannya ngono iki. Piye sih? Gagap-gagapan
Dulu pernah toh Mas di keluarga sampean mungkin ada yang diganggu dari bangsa mereka kan pernah toh? Kalau pengalaman saya, Wes mungkin pengalaman sampean aja. kalau kalau diganggu lewat nyata mungkin nggak pernah mas, mungkin dari mimpi mas. Oh, maksudnya Lewat diganggu mimpi. langsung secara langsung gitu ya dari bahasa mereka ya. Nyata itu dibisui ngono maksud kuwi. Jadi langsung, tapi ternyata dari mimpi. Itu gimana ceritanya mungkin untuk pembukaan gitu Mas? Apanya? Iki cerita no sih, kanggo pembukaan terus belum nanti bisa dibahas oleh Mas Tony ngono lho. Jadi Oh, enggak betul ya. ya, ya. Jadi kemarin Ding, hah? ding. Enggak ya, kemarin lah, kemarin nggak. Kemarin Ada dulu. kemarin nggak lama lah. Oh, baru-baru Baru-baru ini. ini. Ya, Nyaiku istri saya istri. memimpikan di dapur itu ada seorang wanita, Sesosok wanita. sesosok wanita yang memakai baju adat Jawa. Nah itu duduk di apa sini? Nek ngarani amben nek ning kene. Ekskursi wes. Kursi lah. Ambil di pinggir rumah ya. Tapi dia diam saja mas. Untuk wajahnya itu menghadap atau Wajahnya diam saja. Biasa. mm, Seperti itu. Tapi dia nggak apa sih? Nggak sampai menakut-nakuti, nggak, diam saja. tapi sempet sampean telusuri nggak Mas? Belum Belum. sempat. Itu siapa? Belum ya. Oh, baru kemarin istri sampean mendapati mimpi seperti itu. Tapi nggak terus sampai takut nggak? Oke. Terus mungkin ada lagi Mas. Dulu kayaknya pernah tuh Mas. Kalau dulu dapat. Lupa. Pikun. Kamu kan yang paling peka itu istri saya. Malahan. Jadi yang sering mendapati gangguan malah sih sampean Mas. Tapi rata-rata lewat mimpi. Lewat mimpi sih. Jadi belum ada gangguan sampai langsung itu ya. Mungkin ada yang gedor-gedor rumah. Pernah sekali Hmm. ada seperti bunyi dilempar apa? Nggak tahu saya. Wedi. Pasir. Pasir. Jadi dicari gitu wedi. Tapi digenteng mas, di atas genteng mas. Tapi kalau katanya kan seperti itu ada yang mengganggu tuh Mas. Maksudnya ada mungkin yang berencana buruk gitu loh. Itu sebuah pratanda gitu tuh katanya. Tapi alhamdulillah Nggak ada ya. Oh, cuma pokoknya ada pasirnya deng gitu ya. Oke, tapi setelah itu memang nggak ada kejadian yang mengirim atau menggunakan nggak ada ya. Alhamdulillah. Oke. Sampean dengar Mas? Enggak. Turu. Enggak. Oh, enggak. Nah itu gimana? Enggak tahu. Podo-podo mulai. Sama. Tapi sih denger cuma sini tok. Oke, sip. Coba dicari di tiga peka sampai ngejak bojone ya. Dijak. Kalau lu peka. Cuma yang mas. Dijak musuhannya kita lagi peka senjata. Dijak ada perempuan. Anu Mas, memang ada pernah ikut spiritual atau memang bawaan Mas? Bawaan ya kalau istri. Gak latihan ya? Oke. Langsung aja ya. Oke.
Oke, jadi guys, langsung kita ke pembahasan inti, yaitu bagaimana mungkin Mas Roni ya untuk mengetahui atau mengidentifikasi kalau wah ini gak beres, diri saya ini kemungkinan ada yang mengganggu, mungkin dari pelet, mungkin dari santet, mungkin dari bangsa mereka yang mungkin memang berniat untuk mengganggu kita dengan ringannya seperti itu gimana Mas? Gangguan dari orang apa dari luar? Sitok-sitok Sendiri. kita tuntas satu persatu. Bagaimana? Ini sih terus. Ya mungkin dari gangguan kalau aja dari ringan aja, maksudnya memang bangsa mereka itu kemungkinan ketika kita kemana, posisi di mana ternyata ada yang mengikuti, ya toh? Mungkin juga ternyata ada yang tidak suka. Kan mungkin Mas kita datang mungkin kurang sopan, itu akhirnya gak terima dan kita diganggu bisa jadi. Nah itu gimana dari situ dulu Mas? Kurang peka. Kalau gangguan dari luar ya, aku ini Awam toh? awam. Mm-mm. Kalau orang awam itu biasa mimpi dia, Pasti pertama lah mimpi. biasanya. Karena jin itu tahu bahwa dia itu apa namanya tidak memiliki sebuah kepekaan. Meskipun ada terkadang penciuman bau-bau aneh di jam-jam tertentu. Oh maksudnya gini, jadi dari bangsa jin sendiri itu tahu kalau bahwa orang ini itu tidak akan bisa merespon dia, ini gak peka, makanya pilihannya melewati mimpi gitu ya. Kecuali memang sebelumnya orang ini bener awam, cuma dia mempunyai kepekaan mungkin di indera penciuman, pendengaran, atau bahkan mata, jadi secara langsung dia bisa mengganggu gitu aja jadi. Ya. Jadi itu kalau gangguan dari bangsa jin sendiri mungkin. Jadi cara gak seneng langsung mimpi loh ya. Gak sakral. Maksudnya? Biasanya selang beberapa hari, tapi mimpinya itu berturut-turut. Berkelanjutan. Dalam konsep yang sama. Jadi kalau orang awam sendiri itu gak mungkin Mas bisa merespon langsung ya. Memang sebelumnya kalau tidak punya kepekaan. Bu Popo mungkin perasaan gak enak itu cuma perasaan mungkin ya. Ya. Oke. Kalau mungkin kalau diganggu dari memang berniat Mas, mungkin kan yuk dari pelet, santet dan sebagainya itu gimana untuk bisa mengetahui kalau diri kita itu diganggu? Satu persatu nanya. Iya dong. Kalau dari pemikat itu tergantung medianya. Dia kalau medianya mudah didapat, kayak semacam hanya foto sama wewangian dan juga mungkin kalau buah kandel itu bagi saya sangat mutlak ya. Itu biasanya gangguannya sedikit ringan. Jarang sekali orang awam bisa melihat. Kecuali orang terdekat ya. Misal punya sahabat dekat banget. Karena mungkin berubah wataknya secara langsung gitu ya. Dia bisa melihat perubahan karakter yang mendadak, majgagi. Langsung. Tapi untuk diri sendiri kita nggak bisa mengetahui Mas ya. Enggak. Itu gangguannya seperti apa nih kalau pelet ringan itu? Ya ringan pokoknya. Ya maksudnya dia kok sampai sing wah Mas Roni gitu. Enggak. Lebih ya? Dia cenderung halus. Secara kasarnya kayak mencintai wajar. Oh jadi seperti mencintai, pokoknya ya jenenge wong seneng nih ya. Wajar ya pokoknya. Tapi nek basa gathuk ya geger barang. Pasti. Tapi kalau yang sing sampai pada tingkat dewa itu wis gak mungkin geger, panggilnya manut ngene ya.
Ya, Cinta si tok. Kikir sing ngirim biasa. Si Kikir sing ngirim biasa. Tekor. Terus ikat cocok ya. Padahal. Paling lamanya paling sampai apa kontraknya? Atau ketika diperbarui terus yo no limit. Heeh. Oh itu nih karek kuwi ya. Selama masih punya uang. Itu nih karek kuwi ya. Heeh. Karek nari fulus. Dia tergantung jenis ya. Semua jenis media apa itu beda-beda kontraknya. Terus yang kan ketika mendapatkan cewek terus akhirnya menikah. Itu kalau sak terus dikirim terus mas, itu mungkin nggak? Mungkin. Tetap mungkin. Mungkin. Tapi selama itu selepas hijab ya. Heeh. Nek pas hijab gak bisa. Ijab ya. Ijab gak iso dibalik. Lah nyapa mas? Hijab itu kan perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi meskipun dikirim pun itu nggak bisa. Biasanya terpengaruh adalah ketika sudah selesai beberapa bulan setelah itu. Tapi kan yang menyatakan kalimat ijab itu kan yang laki-laki mas. Tapi perempuan tetap akhirnya ucul gini mas. Semisal dia kepelet, ternyata belum jatuh tempo. Maksudnya gue terakhir entek. Dia akan tersadar. Setelah itu pasti. Dia langsung tersadar loh. Ijab ini. Enggak. Kan si A menikah si B. Nikah. Ijab kabul kan. Nah setelah ijab itu pengaruh akan banyak. Oh pas nikah gak mungkin bisa dipelet. Gak bisa. Makanya pelet itu gak bisa buat nikah. Tapi dipelet wong lain iso. Bisa. Teko akhirnya. Sini gak ngerti ya. Nyatanya lho. Iya ngono makhluk kok iso ngukuli segala. Oh iya. Tak kira iki iso terus. Enggak bisa. Kontrak akan habis. Sakali ya. Pasti. Jadi nek umpama kita punya cewek, setelah itu dipelet sama orang, jai nikah peletnya dari orang lain itu bisa masih terus. Masih. Kayak itu ya. Masih. Tapi pengaruh itu akan masuk setelah dia menikah. Iya. Berarti dua pasangan rabi ya. Anak sing ini ya. Iya. Ih wis rabi. Cuma masuk pengaruh itu masuk ketika dia sudah menikah. Wis sah. Lagi timbul perasaan ki karo sing ki ngono. Nek ki gak rabi karo ki. Yo wis padha ae. Genesnya mulai akhirnya. Mergo dirapi akhirnya hilang peletnya. Oke. Jadi pada dasarnya, kalau santet bisa mas kita merasakan itu. Bisa. Oh nek santet bisa. Mudah lah pokoknya diketahui Apa nih? santet itu. Ya gak mudah. Tapi seperti apa cara Santet media ini gak metu kon jero aja gak iso. Jadi intinya nek edit santet gak kerasa lho itu depan. Sing kena sapa sih? Kita sebagai kita untuk mengetahui kalau kita disantet. Juga gak tahu. Gak ada kita. Nek orang awam gak tahu. Oh enggak ya. Agak ribet loh misalnya. Kecuali nek orang yang dekat ya dari mereka. Orangnya iso. Oh iya ternyata. Nah cara kasarnya ketemu larang kan orang sakit kan? Iya lah. Ini kak undang apa dikira kembung atau mepet kan? Zaman saya kan ngono iki. Gak mungkin wong orang yang dukun. Mesti golek promak pertama. Nek gak ngono masuk angin paling. Oke, sip.
pada dasarnya untuk mengetahui gangguan yang menyerang pada diri kita itu sulit ya Mas ya, kalau orang awam bisa mengetahuinya. Ya. Tapi ketika mungkin orang terdekat kita yang diganggu, entah itu kalau gangguan secara pijit dewi yo gak bisa ya, Sulit. nah tapi kalau gangguan pelet santet bisa, karena memang ada perubahan sifat atau karakter yang secara mendadak gitu ya. Pasti itu. Mungkin terus kalau itu jelas. Kalau sing itu Mas, kalau gangguan dari masa jin itu sendiri Mas, karena dewi rakongkonan, itu bagaimana? Mungkin orang terdekat kita itu diganggu itu gimana? Sama, itu biasanya dari yang pertama dari kalau orang peka itu dari aura ya. Kalau mungkin orang-orang awam biasanya ada hal-hal janggal yang akan mengganggu aktivitas di dalam rumah tersebut biasanya. Kan benda jatuh, terus bau aneh, seperti itu. Oke. Mungkin terus kita langsung ke tiga itu Mas. Untuk kita mengetahui mungkin tempat-tempat kita itu terganggu atau diberikan guna-guna, seperti mungkin rumah atau tempat kerja atau tempat usaha kita itu seperti apa? Mungkin kalau di tempat-tempat usaha dan rumah itu lebih ke gangguan dari orang lain ya. Jin kiriman. Soalnya kalau personal jin pasti langsung diwongi ya. Iya. Ya, jadi kita berikan ciri-ciri ya. Iya. Ya. Jadi akan ada perbedaan aura di satu ruang dan ruang yang lain. Oh, semisal kita masuk ruang tamu terus masuk ke kamar kita sendiri itu bakal beda. Beda. Karena jin itu akan menempati satu ruangan di mana ruangan itu dirasa aman buat dia. Oh, tidak seluruh ya Mas? Enggak. Di sebuah ruangan tok. Biasanya seperti apa Mas? Ruangannya ditempati itu, auranya atau mungkin suasana. Kalau pengalaman saya itu yang pertama itu panas. Panas itu rasanya itu ungkap. Yang kedua itu hampa. Jadi di badan itu rasanya aneh gitu auranya. Dan yang terakhir itu kayak apa ya? Mesti sumpah modelnya. Ruangan itu penuh dengan opong pokoknya. Kok merasa sompit gitu Mas? Biasanya itu ditempati beberapa sosok jin yang mungkin notabene dia itu punya power yang luar biasa. Akhirnya dia ngerasa kayak kecepet gitu. Sumpah mau giting modelnya. Oke. Kalau kemungkinan di tempat usaha Mas, itu kan gak berbentuk ruangan Mas. Itu gimana? Kan banyak cerita yang saya banyak dengar itu di masyarakat itu kadang ini ya tutup, ternyata kita sebenarnya buka tapi ada gangguan. Kalau mungkin untuk diri kita sendiri Mas kan nggak sebelum orang lain toh. Kalau misalkan kita harus tahu sendiri itu gimana? Kalau itu biasanya sosok jin yang mungkin dia punya kelebihan di mana dia bisa menutup apa jenis itu gak meripati wong itu. Sekilas dia itu tidak bisa melihat bahwa si A ini berdagang gitu. Jadi enggak dilihat langsung ditutup tuh enggak. Biasanya itu setelah melewati tempat tersebut baru dia ingat dulu tempat tutup. Oh, kayak sebenarnya dia kalau memang fokus itu kita buka sebenarnya. Buka. Cuma setelah lewat pikirannya itu dipengaruhi. Iya, betul.
tutup gitu. Ya, Oke. Terus bagaimana Rek, untuk mengetahui diri kita Mas? ya mungkin apa ya Nek, mau tahu ini agak sulit sih karena eh, banyaknya orang yang mungkin apa namanya Memberitahu. heeh, info bahwa sering tutup padahal buka. Oh, jadi pada dasarnya gangguan yang diberikan kepada kita secara langsung itu kita sulit ya Mas, ya? Cenderung rawannya tahu. Orang lain yang bahkan mengetahui dan memberitahu kepada kita. Oke, jadi seperti itu guys. Memang cukup sulit untuk mengetahui gangguan. Ya pada intinya seperti halnya kita punya toko mungkin diganggu oleh maling, dicuri. Kemungkinan kita tahu kan yo, kemungkinan kecil Mas. Tipis. Karena yo dilihat bagaimana celah kita. Mungkin ketika kita tidur atau ketika kita keluar kota kan gitu. Ya, Kalau logikanya seperti itu, tapi mungkin orang lain cukup malah cenderung bisa mengetahui. Nah, di enek maling biasanya kan orang mungkin maling dulu, gabut maling ini, waduh ternyata yang punya toko dia tidur di situ kan, dia lucu. Jarang enek maling dulu kan, pasti beberapa hari sebelum dia melakukan aksi itu pasti dipantau. Di mana yang punya, pasti dicari celahnya. Mungkin logikanya seperti itu. Dan bangsa jin atau yang memang berniat untuk mengganggu, memberikan guna-guna juga seperti itu Mas ya kerjanya. pasti. Nah, seperti itu guys, mudah atau ringannya seperti itu kalau di logika. Itu gak ini. Ringan aku nyimpul loh. Iya. Iya, jadi maksudnya ringan aku ya ngomong no, jadi intinya yo angel ketika kita mengetahui kan gitu. Kecuali memang kita mempunyai sebuah kayak keahlian spiritual. Ya kalau di logika yo di rumah kita ada CCTV seperti itu. Jadi kita dapat memantau, kita dapat mengetahui sebelum orang lain mengetahui kan gitu loh. Wes logikanya mulai seimbang. Mungkin ada tambahan Mas Oni? Dalam hal apa? Ya pembahasan ini. Apa jenenge? Lebih ke menghimbau ya. Mungkin jika ada teman, kerabat ataupun orang terdekat yang mungkin apa namanya terkena hal-hal yang dalam artian itu gangguan gaib, itu sebenarnya bisa kita usir ataupun bisa kita obati sendiri. Semisal kayak guna-guna ya, berarti ada dua apa namanya apa jenis dua kemungkinan bahwa orang si korban itu yang salah ataupun si pelaku memang punya dendam dari dulu. Kita sebagai korban itu pasti tahu, sebagian besar dia tahu siapa yang mengirim atau siapa yang mengirim. Kita cukup memaafkan saja. Dimaaf. Intinya si korban memaafkan Si pelaku. dari maafkan si pelaku tuh. Satu Oke. keluarga tapi. Iya. Itu insya Allah kemungkinan dalam waktu kurang lebih setahun itu akan hilang. Tahu sih. Ini dalam ranah sanad ya. Hmm. Karena jin yang dikirim itu seperti sepeda motor, dia butuh bensin. Nah, bahan bakarnya adalah rasa dendam dari si korban. Jadi meminta maaf secara langsung kepada pelaku atau cuma batin? Cuma batin tapi ikhlas. Oke. Kan kalau korban itu pasti dia mungkin ya bilang ke keluarganya bahwa si ngirim si A, pasti timbul dendam dari orang yang dikasih tahu.
Nah itulah bahan bakar mereka. Akhirnya santet itu lebih masuk dan hingga merenggut nyawa. Oh, intinya jadi wong ikhlas, mau sabar, uang lagi santet ya. Kena Gak bisa. tapi Gak bisa. cara kena ndang hilang loh. Orang yang gampang kena santet itu adalah orang yang pelit. Satu. Yang kedua temperamen. Rame enggak. Itu paling mudah disantet. Paling apa? Mudah disantet. Udah sih. Kalau orang yang mungkin sabar, terus apa jenis ini sugih guyu, itu sulit karena dia selalu bahagia. Itu sulit kena pengaruh seperti itu. Nah, kecil ngono, mohon maaf. Sing nyantet wong edan sapa? Kan wong edan kok. Aku gelek kayak padahal gila tuh padahal. kecuali yo nyebrang aku tak santet kan juga mungkin. Kecuali mungkin diguna-guna gedilan mungkin tuh. Nah, mungkin. Ya bener dan apa jadi dia teman ini gak ada cocok kan? Lah wong edan iki lara medis kok ora kena. Gak. Padahal mangan ini sampah. Ini kata orang Indonesia kan. Coba. Wedan ini Musuh. dari luar ya wedan kena anu. Sing jelas itu Karajati loh itu dari gede-gede. Jublek aku. Tapi nek sing guaan kado. Yo bener kadang akeh sing anyar. Tapi loro gak enak mungkin yo terus belayang maksudnya belayang gitu kan. Tapi nyatane koyo sing juga nih. Ya. Kan anyar yo nang bahasa usule kondi. Goceng. Apa ada? Sebelah perasaan ngono. Terbang tekan. Ya kuwi kepiye akeh. Bikin kuwi yo aku jublek aku. Berarti kesimpulan adalah jadi gede berada sana. Kayak iya bener mau maksudnya ya sumpah gitu. Tapi memang ya ikhlas sih mas, maksudnya yo gak kan yo muka dua yo kayak jadi memang yo jadilah orang yang murah senyum 5S. Iya betul. Kuliner 5S. Wih penolak santet. Nah, versi saya sendiri. Senyum sapa salam sopan santun. Jelas iki wong nyantet wis nemen kuwi cara arep nyantet kuwi ya. Ora dibalik arep dukun pisan. Bangetan kuwi lho. Pak apiane Mas sekarang ngono dukun lho lah. Cukup santet dhewe kok malah. Ya. Di berujung rene yo. Wong apiane ra ngono. Wow. Dewe. Dulu lah terima. Mergo dia 5S. Ini kayak aku duit. Fotonya ngoni kok sok. Anak sakoni gini ya. Sorry. Malah aku santet dhewe malah gitu. Rambut angkat yo. Oke, cukup Mas tadi. Mungkin itu, guys. Itu tadi ada tips satu yang penting untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan bahkan gangguan dari sosok jin itu sendiri Mas ya. Kalau kita 5S mungkin yang sopan santunnya itu dimanapun tempat saya kira kan tidak ada terus jin rorong ganggu gitu gabut jin gabut Iya. iya ijo diomong wong ora kaya wong iki wong biring nek rese ya terus dhewe ya. Kadang kan ada manusia yang mungkin sembarang gak cocok modelnya. Jadi dia melihat orang lain itu ya segiting gitu pokoknya. Di alam mereka pun ada seperti itu. Iya oke. Kita pun guyu ngono sama gulo malah dia. Saya guyu saya emosi kene kudu mureng-mureng mah guyu ngece terus ganggu. Yo Gampang keluar barang liya. guys. Itu seperti itu guys, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk juga bahasa dia tuh. Iya ya. Ngomong